Sama saya jadi ketua Golkar ini, saya nggak juga kejar-kejar bupati lawan nih. Kalau bupati ini biasanya karpet merah. Merah. Kalau dunia semua hidupnya untuk pengabdian kok. Iya, iya. Nggak mengabdi kita di DPRD, mengabdi di jalan lain. Iya. Sama-sama Pak Abu juga. Ya. Ada jalur pengabdian masing-masing gitu. Ya, Kita semuanya di DPRD Kampar kan, abdiannya kan. Sekali, ya. Dan alhamdulillah sudah 4 periode gitu. Ya. Mau apa lagi? Saya anak tukang motong karet. Saya dulu potong kota di kampung dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa menemani istirahat Anda dalam program Riau Bicara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh politik Kabupaten Kampar, yaitu Bang Repol. Beliau ini merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Aktivitas lancar terus Bang ya? Lancar. Ya baik. Bang, ini kan tentunya dalam dunia perpolitikan ini nama Bang Repol ini tidak asing lagi ya. Baik di kalangan politisi, masyarakat, dan juga anak-anak muda. Tentu sebagai politisi selama ini sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar 4 periode Bang ya? 4 periode dari Partai Golkar. Nah masyarakat di luar sana, tentunya khusus anak-anak muda ingin tahu nih seperti apa sih awalnya Abang terjun ke dunia politik itu, bisa Abang ceritakan sedikit seperti apa? Ya baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Saudara Abu Nazar, pertama saya masuk partai politik ini setelah tamat kuliah sebetulnya. Saya tamat kuliah 2001 dan diajak oleh Bang Haidir, waktu itu beliau sebagai sekretaris DPD Golkar Provinsi Riau. Yeah. Dan diajak bergabung sama Golkar, dan ajakan itu saya terima. Nah, masuk di kepengurusan partai tingkat Provinsi Riau. Itu tahun 2002. 2002 Bang ya? 2002 masih masuk. Kemudian saya aktif di Golkar Provinsi Riau itu karena mungkin Bang Haidir itu cukup dekat dengan beliau, dan beliau mungkin juga lihatnya saya punya kemampuan untuk memanage sebuah acara, maka selalu saya diposisikan di bidang acara dan persidangan, di seksi acara dan persidangan. Maka otomatis apapun acara di Provinsi Riau itu saya selalu depan tampil. Mungkin dilihatlah potensi ini, kondisi ini oleh Pak Mas Nur waktu itu, bagaimana saya memanage sebuah acara, tampil di depan acara-acara partai di tingkat provinsi. Maka saya tawari untuk masuk caleg oleh Pak Mas Nur. Pada tahun berapa tuh Bang? Tahun 2003 akhir. 2003 akhir ya? Jadi saya tolak memang tawaran itu, karena memang saya waktu itu tak ada niat juga untuk masuk dunia politik itu untuk mencaleg gitu. Maka tawaran kedua tetap saya tolak. Akhir tawaran ketiga oleh Pak Masur, yang terakhir nih Pol, kalau mau maju, oke, yuk gabung. Akhirnya saya diskusi sama kawan-kawan, dan kawan-kawan sampai baik, akhirnya kita maju, dan alhamdulillah terpilih 2004. Sekali maju langsung terpilih? Insya Allah. Iya. Jadi Bang, ini tentunya Bang, ada nggak niat Abang masuk dari awal waktu kuliah itu ingin ke politik? Nggak ada. Jadi ya? Saya nggak kenal sama sekali, nggak ada bergabung sama partai politik, dan saya justru diajak oleh 2 partai lain untuk bergabung. Dan sebelum saya masuk di Golkar itu sudah ada nama saya di partai lain sebelumnya. Iya. Tapi karena waktu itu saya lihat ketokohan Bang Akbar Tanjung, tangan dinginnya Bang Akbar Tanjung memanage partai, lalu saya lihat ketokohan Bang Haidir di Provinsi Riau, dua inilah yang menarik saya untuk bergabung sama Golkar ini. Jadi saya bergabung 2002 itu. Ya, kemudian Abang kan presiden mahasiswa Bang ya, presiden mahasiswa di UIN Suska Riau. Orang tahu pergerakan Abang, baik itu perjuangan tempat menghancurkan tempat maksiat yang selama itu yang terjadi di Pekanbaru pada saat itu, tantangannya sangat besar itu Bang ya. Apakah ada enggak pengaruhnya Abang berorganisasi ini ke partai politik, terjun ke dunia politik? Ya pastilah. Karena ditempa di kampus, dan di kampus IAIN itu alhamdulillah semasa kami itu diajarkan bagaimana sebuah idealisme itu.
Itu diajar betul, ditempa betul idealisme itu oleh kawan-kawan di kampus. Malahan kalau ada yang melenceng dari nilai-nilai idealisme, itu kami sidang. Disidang oleh kawan-kawan aktivis kampus. Maka kita diajarkan oleh kampus, ya itu semasa itu, mempertahankan sikap idealisme kita sebagai mahasiswa, dan itu kita pertahankan. Nah, belajar itulah akhirnya masuk partai politik, tentu memanage di partai dengan memanage organisasi di kampus kan nggak jauh beda. Iya. Tapi ada enggak Bang, misalnya kampus kan kita harus idealis, terus masuk ke partai politik ini kan bermacam godaan, ini gimana Bang mengimbangi? Iya, sebenarnya tergantung kita, bagaimana kita memposisikan diri. Kan nggak semua juga satu titik pastilah idealisme itu lebih tinggi nilainya, ya kan? Nah, soal rezeki, soal soal bagaimana kita dengan kawan-kawan itu kan soal cara, soal metode saja sebetulnya. Nah, kalau kita memang nggak punya dengan kondisi kita yang apa adanya, saya kira orang juga paham. Ya kan nggak semuanya orang ukur semuanya dengan uang kan? Jadi artinya memang pada saat itu dengan modal dengan Bang Haidir, kemudian senior dengan organisasinya juga Bang yang punya bekal gitu, artinya bukan modal kosong aja masuk partai politik. Oh ya, bagaimanapun sebuah partai pastilah butuh, bagi saya sekarang sebagai ketua partai, kalau ada aktivis kampus yang masuk dalam pengurus itu kebanggaan bagi kita. Karena pengalaman di tempat di kampus itu berimbas juga ke bagaimana mereka melihatkan aktivitasnya, kemampuannya dan jam terbangnya ya, bagaimana memanage partai gitu. Dan itu dibutuhkan oleh sebuah lembaga, sebuah organisasi, apalagi sebuah partai politik. Sebagai anggota DPRD 4 periode, ya Bang ya, 4 periode berturut-turut tidak pernah absen nih Bang ya, Abang terpilih terus maju pemilu terpilih lagi. Ini strateginya apa Bang? Apa resepnya Bang? Sehingga masyarakat ini memberikan kepercayaan sama Abang. Banyak orang kadang-kadang satu periode tak terpilih, besok terpilih lagi. Abang ini berturut-turut, apa resepnya nih? Ya, ini saya kira hanya nasib saja mungkin nih. Faktor takdir Allah aja, bahwa Allah takdirkan saya mungkin mengabdi di DPRD, di lembaga legislatif ini, bahwa 2004 terpilih sampai 2009 ya kita jalan saja. Saya tidak pernah menghayal juga besok maju lagi harus terpilih, nggak ada. Malahan 2 periode saya maju caleg, 2 kali saya maju caleg dari 4 kali ini, saya maju dalam posisi tidak pengurus partai, anggota biasa saja. Anggota biasa Bang ya? 2 kali caleg, 2009 saya mencaleg, saya hanya anggota biasa, tak pengurus partai. Oh, partai mau ngajak saya gabung caleg, iya maju saya caleg. Oh, Repol mau dibuang sebagai caleg, nggak ada apa-apa. Itu biasa aja Bang. Dan isunya kan sangat, waktu itu 2009 kan isunya saya mau dibuang sebagai caleg. Saya nggak ada masalah. Ya kan banyak partai lain yang ngajak saya. Ketua tenang aja, kita siap ngajak nampung oleh partai ini. Partainya bilang kita siap nampung. Saya nggak mau. Saya konsisten di Golkar. Kalaupun Golkar nggak merekom saya mau caleg, nggak ada apa-apa. Pasti nasib saya sampai di sana. 2009, 2014 juga sama. Saya di Pembalas itu yang caleg nomor 6. Nah, nomor 6 itu Bang ya? Nomor terakhir. Suara terbanyak waktu itu ya? Iya, masih suara terbanyak. Suara terbanyak ya. Bang, kemudian gini Bang, tentu sebagai wakil rakyat, sekarang Abang menjabat sebagai ketua Partai Golkar gitu kan. Bagaimana nih Bang mengimbangi waktu antara wakil rakyat dengan tugas kepartaian ini seperti apa? Iya, makanya saya dari kampus dulu diajarkan oleh senior-senior saya itu, dan saya juga punya prinsip yang sama. Saya nggak ambisi, nggak banyak megang jabatan. Kalau banyak megang jabatan, nanti nggak selesai. Nggak bagus ke kitanya gitu. Maka saya tawarkan macam-macam, ada NU ngajak ketua NU, saya nggak mau tuh. Bukan saya nggak mau jadi ketuanya, karena memang nggak mungkin saya bisa mengakomodir, menjalankan tugas saya di banyak organisasi gitu. Maka ketika saya diamanahkan sebagai ketua partai, saya fokus di sana. Full makanya sekarang full ya Partai Golkar. Malahan saya sekarang ketua atletik Kabupaten Kampar. Sampaikan saya mau bermohon sama kawan-kawan untuk saya mundur gitu. Tapi masih kawan pertahankan soal kerja, kami kerjakan katanya. Makanya tentu kita hanya fokus. Jadi fokus saya hanya 2, DPRD, Partai Golkar. 2 itu saja. Dan ini saya jalankan, dan ini kan Partai Golkar sama DPRD kan sejalan sebenarnya. Nggak ada masalah. Ada agenda partai, ini kan soal kita meluangkan waktu saja. Kalau kita ketua partai kan bisa kita manage waktunya.
Kalau nanti ada rapat di DPRD jam 10, mungkin kita rapatnya jam 2 di Golkar. Iya. Gitu kan. Kita manage aja waktunya. Oh nggak bisa jam 10, mungkin jam 4. Dan memang kita kejar-kejar waktu lah, biasalah. Ketika saya sampaikan di beberapa kali muscam itu, ketika saya diamanahkan oleh kawan-kawan sebagai ketua partai, maka totalitas. Semua ya. Dan ketika saya diamanahkan sebagai ketua partai, maka selagi waktu saya serahkan sepenuhnya untuk masyarakat Kampar, dan tentu korelasinya kepada pembesaran partai gitu. Ya. Kemudian gini Bang, Partai Golkar ini kan partai besar ya di Kampar, selama ini partai pemenang pemilu. Hari ini pas pemilu 2019 kemarin itu partai pemenang kedua ya? Ketiga dari partai. Nah tentu kedepannya Abang punya strategi, apa ingin merebut kemenangan lagi sehingga Golkar Kampar tetap mulai eksis kembali? Ya, saya sudah mulai turun, sekarang sudah mulai aktif reorganisasi ya, membenahi struktur partai. Kalau mungkin kemarin kurang maksimal, kita ingin maksimalkan, maka sekarang kita jalankan di samping memang perintah partai bahwa kita mesti musyawarah kecamatan. Jadi memilih ketua itu bukan hanya tunjuk saja. Di ADRT partai sudah diatur, memilih ketua partai itu tingkat kecamatan, tingkat desa, mekanismenya sama Musda. Maka kita jalankan mekanisme. Sekarang sibuk muscam ya Bang? Muscam. Selesai muscam, insya Allah sudah 19 kecamatan. Kita akan selesaikan sampai bulan ini 21 kecamatan. Dan nanti kita langsung musyawarah desa namanya, Musdes, musyawarah kelurahan, Musulur. Kita akan turun. Jadi kita langsung bukan kita serahkan saja sama ketua-ketua partai di kecamatan, tapi juga kita akan mengawasi itu, memberikan pembinaan juga. Kita akan mengawal juga agar musyawarah desa itu sesuai dengan mekanisme partai gitu. Nah, kita akan turun. Insya Allah kita selesaikan ini sampai pertengahan sampai 2021 ini. Nanti baru setelah itu kita prosesi pelantikan. Di samping lembaga ini mesin partai ini kita benahi. Kalau mungkin ada yang lepas, yang rusak kita perbaiki, yang rusak kita ganti gitu kan. Yeah. Yang lepas kita pasang kembali. Maka selesai itu, di samping itu kita juga akan sounding ke masyarakat. Kita ingin kehadiran saya secara pribadi dan kehadiran Golkar itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, itu penting ya. Maka itu juga akan memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar ini oleh masyarakat. Ya, terus Bang begini Bang, ini Partai Golkar ini kan saya tengok kan di Kamparnya ada beberapa fiksi-fiksi ya, beberapa kelompok-kelompok. Ini menghadapi kelompok-kelompok begini gimana Bang? Ini gejolak politik tentu pasti ada Bang di Partai Golkar. Nah, bagaimana Abang mengkomunikasikan ini antara mereka nih? Kemarin kan ada baru isu katanya si Buyung kan, sekretaris Abang mau dipangkas oleh Bang Repolnya. Ini bisa Bang jelaskan di sini, klarifikasi bagaimana? Jadi insya Allah sampai hari ini nggak ada gejolak. Nggak ada gejolak ya. Dan pasca pilkada itu semua kita akomodir. Yang dulu mungkin berseberangan sama saya, tetap kita masukkan pengurus. Nggak ada. Mayoritas 99% pengurus Golkar itu atau kawan-kawan kami yang dulu tak membantu saya di Musda, kita ajak bergabung. Gabung ya. Karena saya sekali lagi saya sampaikan ke kawan-kawan yang lain itu, yang lalu sudah berlalu. Ini biasalah politik, ada pro kontra, ada dukung tolak menolak, dukung mendukung, biasa di dalam politik. Tapi setelah kita selesai pesta, ayo kita kembali bersama-sama untuk mengerjakan agenda-agenda partai. Saya sampaikan, tidak ada dendam-dendam, tidak ada kelompok-kelompok, semua menyatu. Maka saya ajak bergabung. Nah, kalau ada memang yang tak mau bergabung itu mereka sendiri yang tak mau. Tapi saya sudah punya niat untuk bergabung. Tapi insya Allah sampai hari ini, kemarin saya kumpulkan fraksi, maka bilang kami sudah lama menunggu ini. Tapi saya belum waktu aja sebetulnya. Bukan tak mau mengundang anggota fraksi untuk konsolidasi, tapi memang menunggu waktu saja. Kemarin saya undang, dan insya Allah anggota fraksi semuanya clear, kompak. Pengurus semuanya clear, kompak, nggak ada masalah. Nah, terkait dengan berita itu saya nggak tahu. Saya aja bingung berita kok ada berita. Saya nggak ada komentar. Tak ada satu pun di Golkar itu komentar soal itu. Satu pun tak ada. Berarti itu hanya isu ya? Kalau itu, saya kira bukan isu. Kalau isu pasti ada api ya. Kalau ada asap, nggak mungkin nggak ada api kalau nggak ada asap gitu. Iya. Ini kan saya bilang berita itu kan asap gitu. Iya. Atau orang ingin nguji-nguji Abang nih sebagai kesulitan Abang sebagai ketua Golkar. Saya tidak ada masalah, saya pelong saja. Malah orang bilang
ketua kecamatan itu harus di-manage bagaimana orang yang terpilih itu orang yang loyal saya. Saya bilang di awal, ayo yang terpilih ketua PK itu, ketua kecamatan itu harus orang yang punya terobosan, punya kemampuan, ya kan? Bukan orang yang disiapkan untuk membantu saya, tidak. Oh, ada ketakutan nanti orang ini akan me-impeachment emosi tak percaya saya, akan ingin mengganti saya. Saya nggak ada masalah. Kalau ternyata di tengah jalan saya nggak mampu, saya bilang, dianggap tak mampu silakan. Saya ingin terbuka aja gitu, pulang aja lah lembaga ini, manage ini, nggak ada kepentingan, nggak ada ambisi-ambisi apa-apa. Iya, itu Bang. Kemudian lagi Bang, ini kan bupati, ya kan? Bupati Kampar ini kan kader Golkar. Itu kan kemarin kan rival politik Abang untuk maju. Gimana komunikasi Abang dengan Bupati Kampar hari ini sebagai kader Golkar? Ya, pertama setelah terpilih sebagai ketua Golkar, saya datang ke beliau. Di partai Golkar ini ada namanya Dewan Pertimbangan Partai. Dan itu ketika Musda itu punya satu suara, itu one team gitu. One team, anggota dan ketua dan anggota. Nah, saya datang ke beliau, saya sampaikan kalau Bupati bermanage, ya yang masa lalu Musda ya selesai Pak Bupati, saya minta maaf kalau ada yang salah-salah, saya minta maaf sama Bupati. Dan kalau Bupati berkenan, saya mau ngajak gabung, menawarkan semua Bupati jabatan sebagai ketua Dewan Pertimbangan, ya kan? Alhamdulillah beliau sambut baik. Dan alhamdulillah SK saya keluarkan sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Soal komunikasi mungkin jarang komunikasi, itu memang mungkin kelemahan saya lah, tipikal saya masih seperti itu. Saya kalau memang saya datang, ya dulu sikap saya sama dia dulu. Kalau saya diundang, minta pendapat saya sampaikan. Tapi kalau saya datang nanti dianggap orang jilat kan, saya tidak mau seperti itu. Terus Bang, ini Bang, terakhir Bang, sebelum kita tutup nih kan, Wakil Ketua DPR sudah, Ketua Golkar sudah. Target ke depan apa ini? Tentu Ketua partai kan, orang kan sudah menggadang-gadangkan Abang menjadi bupati ke depan. Kira-kira gimana sambutannya ini? Yang pasti sebagai orang politik, sebagai kader partai, tentu biasanya yang namanya partai politik itu pastilah mengejar posisi di legislatif atau di eksekutif. Itu pertama. Yang kedua, ketika itu menjadi tugas kemauan atau ending dari sebuah partai politik, kalau partai mengamanahkan kita harus siap. Siap ya Bang? Ya, makanya posisi saya tidaklah sampai ke sana. Posisi saya hanya menjalankan tugas saja. Saya kalau aktivitas seperti ini dari dulu. Tapi karena wilayah saya hanya Kampar Kiri, ya silakan ceklah di Kampar Kiri itu seperti apa, saya turun ke bawah. Jadi kalau orang mengatakan saya sekarang ini turun untuk mengejar bupati, tidak ada. Dulu saya apapun agenda di kampung, asal ada undangan, pasti saya datang. Asal ada, nggak usah pakai undangan resmi, SMS, mau telepon, zaman itu belum ada WA ya, saya datang. Itu wilayah saya di Kampar Kiri. Sekarang kan skopnya lebih besar. Pertama sebagai wakil ketua DPR, yang kedua sebagai ketua partai, tanggung jawab lebih besar, lebih luas. Maka siapa pengundang saya hadir. Nggak ada di manage agenda ini, normal jalan aja. Makanya saya punya prinsip itu. Pertama dari awal saya 2004 maju itu, bisa tengok kalender saya itu, ya saya buat istilah itu, hidup adalah pengabdian. Hidup adalah pengabdian itu bukan dari sekarang. 2004 saya buat kalender itu. Memang saya ingin pengabdian gitu. Waktu saya sebesar-besarnya untuk rakyat, untuk masyarakat Kampar. Ya kan? Nah, yang kedua, yang saya kerjakan hari ini kan menjawab pertanyaan tentang sejauh mana tugas saya sebagai ketua partai. Sejauh mana tugas saya sebagai wakil ketua DPR. Ini menjawab gitu. Saya ini kan bagaimana mengalir saja. Yang saya sampaikan seperti air mengalir. Kemana beloknya kita ikut. Kalau belok ke kanan air ini saya nggak akan paksakan dia belok ke kiri gitu. Biar kita peluang kena gitu. Makanya saya ngalir aja. Di mana nanti nyangkutnya saya akan jalan. Yang penting saya ikuti aliran ini. Aliran itu apa? Saya ikuti kemana agenda yang masyarakat minta. Tapi kalau seandainya partai nanti mengusulkan Abang jadi bupati, tentu siap gitu Bang ya? Saya kira sebagai kader partai, diamanahkan partai, rakyat mau gitu kan? Harus siap gitu. Persoalan kalah menang kan hanya takdir Allah dan kepercayaan masyarakat. Ya kan, kita harus siap dan kerja-kerja itu kita kerjakan semampu kita.
Kalau dipaksa-paksa, itu bahayo. Bahaya, Bang. Gilo pada kayu lah kan. Nah, itu yang kita hindari. Baik, Bang Repol, mungkin barangkali masih banyak yang kita bicarakan, namun waktu kita terbatas. Mungkin ada pesan terakhir nih buat para masyarakat atau kader Golkar. Ya, pertama saya sampaikan kepada masyarakat Kampar bahwa saya sebagai ketua partai Golkar, sebagai wakil ketua DPRD Kampar, saya gunakan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya sebesar-besarnya untuk masyarakat Kampar. Maka dimanapun agenda, apapun persoalan, saya siap untuk tempat menyampaikan masalah, aspirasi, kritikan untuk membangun Kampar ke depan. Yang kedua, apa yang saya lakukan ini semata-mata menjalankan tugas saya sebagai ketua partai dan menjalankan tugas saya sebagai wakil ketua DPRD, anggota DPRD Kampar. Kalau Allah takdirkan memang partai mengamanahkan ada agenda politik, katakanlah mungkin masih maju di DPRD Provinsi Riau atau kemanapun, ada nyampaikan Bupati Kampar, saya kira mengalir saja gitu. Dan saya akan kejar itu, Pak Bu. Sama saya ini ketua Golkar ini, saya nggak juga kejar-kejar Bupati lawan nih. Kalau bupati ini biasanya karpet merah. Karpet merah itu bukan bupati yang datang, diminta. Diminta malah ya. Bupati bersedia nggak jadi ketua partai? Ya. Ini yang salah ini kan orang karpet merah nih. Justru ya kan? Ya mungkin. Tapi dari awal saya sampaikan, saya kalau memang kawan-kawan dukung saya siap maju. Dan kita siap untuk kalah. Iya, ya. Maka yang datang ke saya, ini situasi lain nih, bupati lawan, Repol pasti kalah. Kalau kalah berbahaya. Saya bilang saya siap. Nanti ketika saya kalah mau diganti sebagai wakil ketua DPR katanya. Iya, saya siap. Banyak macam-macam isu Bang ya. Diganti, mau di PAW. Waduh, ini dunia semua hidup nih untuk pengabdian kok. Iya, iya. Nggak mengabdi kita di DPRD, mengabdi di jalan lain. Iya. Sama-sama Pak Abu juga. Iya. Ada jalur pengabdian masing-masing gitu. Iya, Kita semuanya di DPRD Kampar kan, abdiannya kan. Sekali, ya. Dan alhamdulillah sudah 4 periode gitu. Iya. Apa lagi? Saya anak tukang motong karet. Saya Motong dulu kota, memang ya? motong kota di kampung dulu. Iya. Ya 4 tahun saya motong karet di kampung gitu. Iya. Kalau saya sempat nggak jadi DPRD, mungkin saya pulang kampung motong karet nih. Nggak ada keluarga yang punya hebat kan, kecuali ayah saya camat. Nah itu boleh lah. Ini ayah saya cuma motong karet. Nah kalau lo tajakan DPR itu luar biasa nih Bu untuk sebuah. Alhamdulillah Bang ya. Disyukuri aja itu Bang ya. Iya. Makasih Bang Repol. Terima kasih sudah hadir dalam program Riau Bicara di Riau Televisi Network. Acara ini disponsori oleh Hotel Ayola yang terletak di Pekanbaru Hair Suprantas. Demikian wawancara kami dengan Bang Repol, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar dan juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar. Saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.